wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel TAS ini membicarakan tunjuk ajar Susastra Safrial TV. Nah, topik kita kali ini membicarakan tentang apresiasi prosa fiksi. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut, melanjuti pembicaraan kita yang terdahulu, maka mari kita berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dilindungi dari mara bahaya dan kita diberi hidayah untuk menjalankan hidup ini, menuntut ilmu khususnya di bidang sastra. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam pembicaraan terdahulu kita sudah mulai memahami apa itu konsep tentang apresiasi, konsep tentang prosa dan fiksi. Kemudian kita bisa mengenal unsur intrinsik dari sebuah fiksi yang akan jadi sasaran kita mengapresiasinya dan unsur ekstrinsiknya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengapresiasi agar lebih terarah, kita harus bicara tentang sudut pandang. Dari sudut pandang mana kita? Nah, ini ada kaitannya dengan teori susastra. Ada kaitannya. Dan susastra itu, karya susastra itu, apakah itu novel atau cerpen, pada umumnya itu bisa kita lihat dari 5 sudut pandang. Yang pertama, kita melihat dari sudut pandang pengarang. Karya sastra dikaitkan dengan pengarangnya. Kalau teori yang digunakan itu struktural genetik. Kemudian karya sastra yang kaitannya dengan masyarakat pada masa itu. Nah, itu kita dalam teori dikatakan menggunakan sudut pandang mimetik. Nah, ketiga ya karya sastra itu sendiri tanpa ada kaitkan dengan yang lain. Kita membedah pisau bedah kita ya karya itu sendiri. Itu bisa kita gunakan misalnya struktural. Strukturnya. Kita juga bisa selain dari struktur itu ada hal yang melekat di cerita di dalam karya sastra itu. Tentang simbol, tentang ikon, tentang indeks, ya kita menggunakan pendekatan semiotik. Nah, bahkan kita bisa juga melihat karya sastra itu kaitannya dengan masyarakat. Respon masyarakat, penerimaan masyarakat, reaksi masyarakat terhadap karya itu. Maka kita melakukan pendekatan namanya resepsi. Nah, kemudian ada lagi yang kita bisa bicarakan tentang hubungan antara si pengarang dengan karya sastra, bahkan dengan masyarakat. Ketika komponen itu kita hubung-hubungan, maka di sana salah satu diantaranya pendekatannya psikologi, sosiologi. Pendekatan psikologi, sosiologi bisa terbatas, bisa lebih luas. Gitu. Nah, kalau kita tahu yang mau kita lihat, kita biasanya kelaziman orang menikmati dulu karya sastra. Langkah awalnya dia membaca karya sastra, novelkah, cerpenkah, lalu baru dia ingin mendiskusikan. Langkah mendiskusikan itu ada ya pembicaraan, ya kita katakan itu mulai melakukan penafsiran, interpretasi.
Kenapa begini, itu lakunya interpretasi, tafsirannya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengapresiasi, tidak terlepas dengan upaya kita menginterpretasikan, menafsirkan. Tinggal lagi bagaimana tafsiran kita itu benar adanya atau ditolak oleh orang. Berarti mengapresiasi karya sastra yang lebih kritis itu menyangkut kepada argumentasi pendapat kita. Artinya kita langkah pertama menemukan karya itu sastra itu sendiri. Kita menikmati itu dulu. Lalu baru langkah selanjutnya, kalau seandainya ada yang menjadi menarik perhatian kita, misalnya tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam alur cerita, menjadi perhatian bagi kita, maka kita apresiasi kita fokus kepada peristiwa-peristiwa itu. Misalnya ini peristiwa budaya yang terjadi, perilaku sosial budaya yang terjadi di dalam ceritanya Siti Nurbaya. Satu hal yang kita dapat ambil contoh, Siti Nurbaya tiba-tiba melihat orang berjualan di sore hari. Sesuatu hal yang tidak biasa, biasanya pada pagi hari. Ini di sore hari. Nah, ini kan menimbulkan kecurigaan. Sesuatu hal yang tidak lazim. Kalau kita bisa ceritakan secara diluaskan, secara general, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah peristiwa yang ada di hadapan kita yang tidak lazim, diwakili oleh peristiwa orang berjualan kue di cerita Siti Nurbaya di sore hari. Nah, ini pembelajaran, nilai-nilai yang dapat kita petik. Kita tentu harus curiga. Itu pengertian yang sempit. Jualan biasanya pagi hari, lalu kita jumpai jualan itu di sore hari. Enggak biasanya. Sesuatu yang tidak biasa perlu kita kritisi. Saya tidak pernahnya datang ke rumah Anda berkunjung. Tapi tiba-tiba saya berkunjung ke rumah Anda. Tentu Anda tanya, ada apa ya? Dalam pikiran Anda akan menginterpretasikan, mencoba menafsirkan. Apa maksud kunjungan Bapak nih ya? Nah, itu salah satu bentuk pesan yang diberikan oleh si pengarang. Nah, lalu langkah itu sudah kita mengapresiasi, tapi pada ruang lingkup yang kecil. Apresiasi yang luas, yang pertama ya fokus, yang kedua harus berdalam-dalam dan berlama-lama. Kita dalam mengapresiasi karya sastra sebetulnya lebih banyak kita melakukan semacam aktivitas yang berkualitas, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kalau kita ingin mengapresiasi, ya kita harus melakukan membacanya dengan kritis.
Kalau seandainya 1 kali tidak puas, 2 kali. 2 kali tidak puas ya 3 kali. Sehingga kita bisa secara jeli mengamatinya. Jangan kita hanya mengambil sepintas. Seperti halnya dilakukan oleh masyarakat kisah Siti Nurbaya tadi. Masyarakat langsung menjas, wah itu Siti Nurbaya itu kawin paksa, seolah-olah dipaksa oleh bapaknya. Kejam kali bapaknya. Padahal keputusan Siti Nurbaya itu langkah yang diambilnya untuk menyelamatkan bapaknya. Kalau tepat kita gunakan istilah kawin terpaksa. Karena dalam pikiran anak dengan bapak tidak ada jalan lain. Nah, peristiwa seperti ini kita harus secara legowo menafsirkannya. Nah, ketika situasi yang melakukan peristiwa itu yang dilakukan oleh atau tindakan dilakukan oleh bapak dan anak pada kondisi yang dialami mereka. Tetapi bagi orang yang normal itu adalah langkah yang salah. Kalau tidak bicarakan kepanikan adalah langkah yang salah. Salahnya di mana? Nah, bertentangan dengan adat. Kalau masalah kawin di adat Minang itu bertentangan dengan adat. Artinya peristiwa yang ada pada novel saya sandingkan dengan peristiwa yang ada pada masyarakat yang berlaku pada masa itu. Di adat Minang, adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Anak dipangku, keponakan dibimbing. Orang banyak dipertengkangkan. Itu filosofinya ada dari Minang. Nah, dua konsep itu satu-satu selalu membayangi kehidupan masyarakat Minang. Nah, kalau konsep anak dipangku, keponakan dibimbing dalam memutuskan sebuah perkawinan, maka yang akan duduk itu nenek mama, yang akan memutuskannya adalah nenek mamanya, pamannya. Yang menurut adat paling berhak, kayak Siti Nurbaya itu paling berhak pamannya untuk diri dia menikahkan dengan anaknya. Karena itu kalau di adat Minangkabau di beberapa daerah seperti Pariaman sudah dilatih seorang anak memanggil istri pamannya itu mintuo. Karena dia bisa jadi mertua, walaupun nanti tidak jadi mertua, tapi dari kecil dia sudah manggil mintuo. Sudah dibiasakan. Nah, yang terjadi di dalam roman Siti Nurbaya tidak ada peristiwa duduknya nenek mama. Nah, kita akan berpikir bisa jadi langkah itu diambil oleh si pengarang dengan terpaksa atau dengan sengaja. Dengan terpaksa arti kata dia menggambarkan situasi. Dengan sengaja dia ingin mengkritisi budaya itu. Budaya Minang itu. Nah, ini contoh yang bisa kita ambil cara-caranya atau apresiasinya. Berarti situasi yang menentukan orang mengambil kebijakan. Situasional sekali. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita apresiasi
ada langkahnya kita harus menginterpretasi secara mendalam, ada yang kita menginterpretasinya secara singkat karena sudah jelas. Nah, tetapi satu hal yang sangat penting, Anda tidak akan bisa mengapresiasi sebuah karya sastra kalau tidak membacanya. Tentu langkah pertama kita harus membaca karya sastra itu. Langkah kedua, boleh jadi kita mengenal siapa pengarangnya. Atau kita juga langkah ketiga, kita tahu masanya. Karena masa itu menentukan tren, mempengaruhi karya itu. Walaupun itu tidak selalu kita kaitkan dengan masanya, masa terbitnya. Kemudian tingkat apresiasi masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau orang bicara kualitas, ada orang yang menafikan beberapa karya, baik angkatan 20-an dan 30-an, para kritikus mengatakan itu bukan karya sastra. Padahal pada masa itu dia dimasuk kata karya sastra. Jadi dia punya standar yang tinggi barangkali dari aspek komponen-komponen yang dikategorinya karya sastra justru tidak dijumpainya pada karya sastra tersebut. Nah, inilah yang perlu kita pahami dalam mengapresiasi fiksi. Prosa fiksi itu kalau kita mau memahami, kita boleh ambil pemetaannya dulu, mapping dulu. Apa yang bisa kita apresiasi? Tentu setelah kita mapping, kita buat pemetaan, baru kita buat skala prioritasnya. Kebutuhan kita mengapresiasi apa? Supaya fokus. Misalnya kita mengapresiasi masalah kehadiran tokoh sampingan terhadap jalannya cerita. Tokoh sampingan ini kan rata-rata dikategorikan orang sebagai tokoh pengganggu. Pengganggu bisa jadi mengganggu jalan pikiran tokoh utama, bisa jadi mengganggu terjadinya peristiwa. Kita beri contoh lagi misalnya. Dalam Hayati dan Zainuddin muncul tokohnya adiknya Aziz yang memepet pada Hayati, yang mengubah cara berpikiran Hayati sehingga Hayati berubah sikap. Bisa jadi ketika peristiwa itu kalau tidak ada adiknya Aziz yang mendampingi Hayati, bisa jadi bahwa Hayati itu tidak berubah sikap. Tapi juga tidak bisa menjamin, karena orang terkadang dalam kesendirian dia akan mencari kebenaran, dia akan menghayal sebuah keputusan. Jadi tidak harus dari pihak luar, dari dalam diri sendiri. Tapi persoalan di Hayati itu yang harus kita pahami. Dan kita mengapresiasi itu karena prosa fiksi itu membicarakan sekelumit peristiwa yang dapat kita lihat
di dunia ini, yang kemungkinan terjadi di dunia ini. Dan itu bisa jadi akan kita hadapi atau akan orang hadapi. Nah, jika kalau kita yang menghadapi atau orang menghadapi, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kalau menurut kita solusinya itu bagaimana. Nah, inilah kepentingan kita mengapresiasi. Kita tidak hanya menikmati alur cerita saja, tapi kita bisa mencermati setiap peristiwa yang ada dalam karya fiksi, agar kita sendiri bisa belajar cerdas menafsirkan peristiwa itu. Nah, terkadang kita baru menikmati apresiasi kita terhadap pengarang bisa terlambat muncul. Saya beri contoh begini. Iwan Simatupang menulis Merahnya Merah tahun 80-an. Dan itu salah satu jadi perhatian kritikus. Karena ada keunikan-keunikan yang ditampilkan oleh Iwan Simatupang. Ada satu peristiwa yang dulunya barangkali orang membaca karya sastra itu tidak jadi perhatian atau terjadi penolakan pada sebagian, yaitu peristiwa Vivi, anak angkat Maria, gelandang tua, janda tua di pemukiman Gelandangan Jakarta. Si Maria ini sebagai, saya katakan tanda kutip, pacarnya tokoh kita. Nah, ketika hal itu dia jumpai, dia mau mengunjungi Maria, dia menyumpai Pipi, dan Pipi dengan manjanya minta ditangkap binatang kunang-kunang. Hari sudah senja, dan binatang kunang-kunang itu pas senja itu selalu muncul karena ekornya itu bercahaya, mengeluarkan cahaya. Nah, tentu mereka menangkapnya berdua berlari di lapangan. Apa yang terjadi? Terjadi hubungan badan. Sehingga Maria cemburu dengan Vivi, dan Vivi itu akhirnya dibunuh oleh Maria. Usia mereka tuh jauh jaraknya. Dalam tafsiran, walaupun Iwan Simatupang tidak menyebutkan umurnya, tapi dalam deskripsinya seolah-olah kita bisa bayangkan bahwa Vivi itu belasan umurnya, katakanlah tidak sampai, belum berumur 25 tahun. Tapi tokoh kita itu udah tua. Kenapa? Karena dia pernah jadi pahlawan perang, pernah jadi rahib. Perjalanan hidupnya dia seorang veteran. Tentu di atas 50 umurnya. Nah, jarak usia ini dengan peristiwa yang terjadi pada masyarakat 80-an seolah-olah itu tidak masuk akal. Tetapi ketika media massa menceritakan terjadinya hubungan pemerkosaan orang tua terhadap anak-anak dipublikasikan, baru orang sadar. Warningnya, peringatannya itu sudah ada pada Merahnya Merah. Jadi terkadang dalam peristiwa karya fiksi itu, kalau kita cermati, layak sastrawan itu dikatakan cendekia.
dia membaca situasi yang akan terjadi. Dia memperingati supaya tidak terjadi itu bagaimana. Mari kita buat contoh yang kedua. Belenggu. Seorang dokter itu pada zaman penjaga baru berselingkuh dengan pasien dan istrinya berselingkuh. Dua-duanya berselingkuh. Padahal tahun 30-an itu tabu seorang istri berselingkuh. Apalagi dokter Soekartono berselingkuhnya dengan seorang pelacur. Yang notabene bagi orang dokter dikatakan pelacur itu sumber penyakit kelamin. Mohon maaf nih, kalau kita bicarakan hal seperti itu. Tunawisma tidak hanya pelacur saja, tunawisma bisa jadi gitu. Tapi ini yang terjadi, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan justru perilakunya bertentangan dengan apa yang dianjurkan dalam orang pendidikan, orang kedokteran, bicara kesehatan. Tetapi kita juga tidak menduga bahwa dari seorang pelacur terjadi pikiran yang cerdas, dia bisa menganjurkan bagaimana Soekartono kembali ke istrinya. Orang sudah berperilaku berselingkuh, justru yang mengingatkannya orang yang dianggap tidak baik. Nah, ini bentuknya apresiasi. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengapresiasi, apa yang mau kita cari? Itu dulu. Kita petakan, kita nikmati dulu, bukan apa yang kita cari dulu. Kita nikmati dulu karya sastranya, lalu ada keunikan dan apa yang mau kita cari supaya apresiasi kita itu terarah. Demikianlah pembicaraan kita kali ini dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.